Baik, baik Mbak Putri. Saya mau ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, kalau melihat keterangan dari terpidana ini kan katanya tidak mengenal 3 DPO begitu ya. Waktu itu mengatakan seperti itu. Kalau semua terdakwa mencabut semua keterangan terhadap 3 DPO ini atau 3 tersangka lain, ini akan juga nggak sih mempengaruhi pengungkapan dari kasus ini? Dalam arti jangan sampai jalan buntu lagi begitu, Pak? Tentu ini PR besar untuk Polri ya. Inilah akibatnya kalau ketika kasus itu berjalan, kemudian di tengah jalan tidak diurusi dengan serius. Karena menurut saya ketika sudah ada pencabutan BAP ketika di pengadilan oleh kedelapan orangnya, tetapi hakim tetap berkeyakinan bersalah dan memberikan vonis, kan harusnya kan polisi tanggap. Kalau ada DPO sampai sekarang ini kan DPO baru beredar tapi registrasinya, maka dengan audit tadi kita cek apakah betul DPO ini dulu terregistrasi, apakah betul dulu itu ada langkah-langkah setelah mereka mencabut BAP. Ini kan masih simpang siur semua, sehingga kemudian muncullah spekulasi-spekulasi, komentar-komentar yang membuat semakin rumit. Menurut kami di Komnas, kalau dilakukan investigasi, kalau dilakukan kemudian kalau dilakukan audit investigasi, kemudian dicek sejak awal, lalu kemudian ditambah di cross check dengan perkembangan informasi terbaru, saya kira akan lebih mudah. Sehingga ketika kemarin Oke. mengumumkan Peggy ditangkap, kami pun juga agak ragu-ragu mengapa terlalu cepat. Kalau memang belum yakin ya sebaiknya tidak usah. Ini persoalan besar loh, kalau nanti memang keliru lagi. Moga-moga saja tidak keliru, moga-moga saja. Tapi kalau keliru lagi nanti akan jadi masalah baru lagi. Sehingga menurut saya Pak eh, Wahyu. kasus ini menjadi menarik kan karena viral. Saya berkali-kali di dalam Ya. beberapa media mengingatkan era 2016 dan 2024 itu berbeda. Waktu itu yang namanya medsos itu belum semeriah sekarang ini. Sekarang ini gagal gempita besok sudah nggak bisa dihindari. Sehingga situasi ini polisi sudah nggak bisa lagi main-main lah. Artinya kalau memang Oke, ada kasus, sekali lagi tuntaskan. Jangan sampai Pak Wahyu. pending ini berbahaya, Ya, Pak. Ya. baik. Pak Wahyu, kalau misalnya memang ada audit investigasi yang mungkin sudah dilakukan begitu ya, tentunya akan ada konsekuensi hukum dong untuk penyidik-penyidik sebelumnya yang kemungkinan ditemukan ada kesalahan misalnya. Oh ya, ya, tentu saja kalau dalam audit dilakukan misalkan, ini kita nggak tahu kan belum tahu hasilnya dan belum dilakukan loh, belum dilakukan. Kami baru baru menyarankan. Oke, Kalau belum misalkan dilakukan. di Baik. sana misalkan penyidik asal membuat BAP dan sebagainya, nanti kan ketemu. Kita belum tahu bagaimana hasilnya karena memang belum dilakukan. Saran kami kalau itu dilakukan, maka apakah penyidik itu sudah sesuai dengan ketentuan? Apakah penyidik itu melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan? Apakah penyidik itu jujur dan sebagainya? Akan terbuka semua, Mas. Ya. Baik. Saya mau ke Pak Kudri. Pak Kudri, kalau melihat ini kan sebenarnya tadi bukan kasusnya yang dalam arti yang belum tuntas begitu ya. Ya. Apakah kalau melihat kasus di BAP pertama dari yang ditangkap masyarakat kan ada pemerkosaan di situ, ada pembunuhan di situ, ada penganiayaan juga. Ini harus semuanya kah diusut tuntas dalam Secara arti kan bersamaan gitu. terpidana ini kan tidak ada yang dikenakan pasal pemerkosaan, Pak Kudri. Iya, jadi ini saya kira harus akumulatif ya, harus bersamaan. Karena kan di visumnya itu sendiri sudah ditemukan sperma di tubuhnya korban. Tapi faktanya dan tidak, Pak. Tapi apa? faktanya tidak dilakukan Nah, bersamaan. ini jadi pertanyaan, kenapa itu tidak dipersangkakan kepada ini gitu ya. Nah, mungkin saja karena pelaku ini dia tidak melakukan kekerasan seksual, jadi cuma melakukan penganiayaan, misal saja ya. Jadi kan artinya ini masih ada PR yang tertinggal, itu satu. Nah, jadi tapi sebelum ke sana saya mau menanyakan, penangkapan Peggy ini sekarang statusnya dia apa? Sebagai tersangka apa orang yang didengar keterangangan? Pihak Iya kan? kepolisian belum merilis itu sih. Iya, nah ini kan karena hebatnya awak media ini. Oh, jadi polisi udah ditekan publik, awak medianya canggih sehingga polisinya baru ini, Pak itu siapa tuh Pak? Akhirnya dikasih, sehingga seolah-olah itu memang si Peggy sebenarnya belum, mungkin aja dia baru didengar keterangan, kamu nih siapa nih, kamu gini. Karena kan polisi ini kan sekarang sangat hati-hati jangan sampai salah jalan lagi nih, seperti kayak dulu gitu ya, jangan ini. Nah, jadi kalau memang sudah statusnya dia tersangka,
artinya dia confirm sudah ada bukti, ada alat bukti yang menunjukkan itu ya. Ya. Tapi ini kan mungkin saja baru ini. Nah, kalau memang sudah menjadi tersangka, ya menurut ketentuan hukumnya, ya dia wajib didampingi Kuasa hukum. kuasa hukum. Kalau ini sudah tahap penyidikan. Ya. Tapi kalau masih penyelidikan nggak wajib. Nah, andai kata ya yang tersangkanya tidak mampu menggunakan jasa pengacara, maka negara menurut undang-undang baik KUHP maupun undang-undang bantuan hukum, ya itu wajib menyediakan. Nah, saya kira dalam situasi seperti ini kita minta pengacara-pengacara top memberikan Untuk volunteer, ya Meskipun sudah tahu dia salah kan Pak? Tapi ya bukan, ini kan semua orang dianggap Tidak bersalah dalam tidak benar. belum Jadi, tentu tidak- belum tetapi tentu bersalah ini gitu ya. juga demi menegakkan hukum yang sebenarnya. Ya kan? Jadi ada keberimbangan di situ ya. Iya, jadi pengacara ini ya mempunyai fungsi pertama-tama supaya kepentingan hukum tersangka itu dengan jangan dirugikan, jangan terjadi ada kekerasan lagi, dan untuk menghukum sebenarnya. Jangan-jangan dia ini kan cuman orang yang disuruh. Ya, betul. Jadi orang yang 8 orang ini bilang dia aja, padahal bukan. Ya. Ya Dan kan? tanda kutip kambing hitam Nah, gitu. dikambing hitamkan. Jadi ini kan kita perlu siapa sih sebenarnya the real aktornya nih siapa? Ya ini kan masyarakat yang ingin tahu gitu ya satu. Jadi dalam kasus ini juga kalau betul ada salah di hukum, ini kan kepentingan orang yang salah dihukum ini harus direhabilitasi. Ya kan ini ya. Baik. Karena kan misalnya si Saka misalnya. Tampaknya PR-nya banyak sekali ya untuk memutuskan Dan ini menuntaskan kasus semuanya ini ya, Pak, ya. berpulang kepada polisi. Memang ini sistem peradilan pidana bukan semata-mata hanya di polisi. Ya. Yang kita pertanyakan, kenapa kejaksaan itu bisa menyatakan lengkap P21 kalau ya kan polisi itu kan melimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Kejaksaan itu akan meneliti apa betul unsur-unsur pidananya sudah ada. Oh, pelakunya sudah betul nggak? Alat buktinya cukup apa tidak? Ya. Nah, kalau kita dengar keterangannya penasihat hukumnya Saka, bahwa surat dakwaannya itu bahwa korban meninggal karena ada tusukan. Ya, berbeda dengan visum. Dengan visum. Ya. Nah, ini kok bisa kejadian gitu. Kemudian pertanyaannya, kok hakim bisa mempercayai? Karena kan pemeriksaan yang sebenarnya itu bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan. Pemeriksaan untuk menghukum orang itu adalah pemeriksaan di muka sidang. Ya, jadi karena ini banyak berarti Pak ya. Karena ini perkara pidana, mestinya polisi bukan bersikap formalitas, dia secara material dibuktiin. Jadi ini ada satu rangkaian ini gitu. Yang harus dituntaskan ya. Terima kasih banyak Pak Kudri, kemudian Pak Wahyu dan juga Mbak Putri sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi.